Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Injil, Euangelion dalam bahasa Yunani, artinya kabar gembira. Kabar gembira apa yang bisa kita wartakan pada masa sekarang ini, di tengah-tengah pandemi seperti ini? Saya ingin memulai dengan cerita sedih yang menjadi viral tentunya di berbagai media sosial. Kabar mengenai seorang siswi yang bunuh diri karena merasa tertekan. Tertekan karena apa? Karena pembelajaran daring. Tapi juga mungkin kalau kita membaca kalimat-kalimat yang dituliskan, nampaknya siswi ini mengalami tekanan juga dari bagaimana orang tuanya memperlakukan dia. Banyak anak yang di masa pandemi ini sebenarnya mengalami kesulitan juga, banyak. Karena mereka mengalami bahwa pembelajaran daring itu bukan sesuatu yang normal. Mereka harus belajar dengan tuntutan yang sama, tapi dengan media yang berbeda. Dan tidak sedikit di antara anak-anak kita juga mengalami tentu frustrasi, tidak tahu harus bagaimana menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Belum lagi tuntutan dari guru berbeda-beda, ada guru yang lebih pengertian, ada guru yang punya standar cukup tinggi. Dan di kala situasi makin sulit seperti ini, yang dibutuhkan oleh seorang siswa atau siswi adalah selain understanding juga support. Mereka butuh support dari kita semua. Ibaratnya kalau ini pertandingan sepak bola, yang bermain di lapangan hijau itu adalah pemain, dan mereka adalah siswa-siswi kita. Apa yang dibuat oleh orang tua dan guru adalah guru menjadi coach, menjadi pelatihnya, apa yang dia harus lakukan, apa yang dia harus buat. Tetapi juga orang tua memainkan peran yang lebih besar, bukan hanya sebagai coach, tapi sebagai asisten pelatih, bahkan menjadi supporter. Anda tahu bahwa banyak pemain hebat itu bisa menjadi hebat karena mereka punya pelatih yang baik, punya manajer yang baik, tapi juga punya supporter yang baik. Kita tidak bisa menolak kenyataan bahwa masa pandemi ini sangat sulit untuk kita semua. Orang tua juga mengalami banyak tekanan, banyak mengalami stres karena pekerjaan, karena penghasilan yang tidak sebaik dulu lagi. Belum lagi harus mendampingi anak untuk belajar. Double responsibilities. Tetapi juga bahwa ini menjadi momentum di mana kita belajar untuk membangun komunikasi dan relasi yang lebih baik antara orang tua dan anak-anak. Semua media yang ada mungkin nampaknya sangat terbatas untuk pengembangan diri anak kita. Tetapi juga bahwa disiplin yang dibentuk dari keluarga dan juga proses pembelajaran yang bermutu yang diberikan dan ditawarkan oleh sekolah adalah merupakan jalan yang ditawarkan supaya para murid tetap bisa mengalami pendidikan yang maksimal di era pandemi ini dengan segala keterbatasan pembelajaran daring. So, yang saya mau katakan adalah kita tidak bisa berhenti dengan saling mempersalahkan sekarang. Lihat, guru-guru terlalu banyak menuntut, mereka tidak tahu mengajar dan seterusnya. Guru-guru akan memiliki juga pembelaan dirinya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, itu bukan kesalahan kami. Kami sudah mengajar, memberikan diri. Kami juga sudah belajar untuk menguasai teknologi. Murid-murid akan mengatakan juga, ya kadang-kadang internet kami juga lalot. Belum lagi kami juga kadang-kadang itu mengalami dituntut oleh guru untuk sekali penjelasan langsung mengerti semuanya. Kita bisa saling mempersalahkan diri, kita bisa saling menyerang satu sama lain, but no solution at all. Yang penting adalah sebenarnya kita menemukan solusi bersama sebagai sebuah metode pembelajaran di mana kita bisa bekerja sama untuk mewartakan kabar sukacita untuk para pemain kita di atas lapangan hijau. Kalau ini sepak bola, itulah anak-anak kita. Mereka lah yang bertarung, mereka lah yang bermain, dan kalau mereka menjadi pemenang, orang tua dan guru itu adalah para pelatih, manajer, dan supporter yang luar biasa. Dan para murid yang terkasih, kalau kalian merasa tertekan dan berbeban berat, saya tahu tidak semua orang tua bisa dijadikan sahabat untuk ngobrol. Tapi untuk anak-anak Semakara, bersyukurlah kalian punya para wali kelas kalian punya guru-guru bimbingan konseling, kalian punya pembimbing rohani. Kalian bisa kontak dengan mereka personally, japri, ceritakan juga persoalan kalian seperti apa kalau kalian punya kesulitan di sekolah.
Semua feedback dari murid harus kita juga terima. Bagaimanapun juga semua ini membutuhkan proses pembelajaran dari kita juga, guru-guru. Mengembangkan potensi kita, mengembangkan teknik kita mengajar, mengembangkan bahkan kesabaran kita mengajar, dan berempati dengan murid-murid kita yang juga mengalami kesulitan. Dan orang tua, saya mengundang para orang tua juga untuk mendampingi anak-anak juga di tengah kesulitan yang saat ini Anda hadapi dan Anda gumuli. Maaf saya bicara agak panjang hari ini. Tapi orang tua juga penting menjadi motivator dan tidak hanya mempersalahkan anak-anak untuk kebodohan yang mereka lakukan. Kadang-kadang anak-anak kita membutuhkan pendampingan lebih dan kesabaran yang lebih dan ketekunan yang lebih. Mereka menjalani hidup mereka ini tidak akan pernah kembali ke masa lalu, akan melangkah ke masa depan. Maka para orang tua, jadilah motivator untuk mereka. Jangan hanya menjudge mereka, jangan hanya mengadili mereka, dan hanya mau melihat hasil akhir ketika berada di atas kertas, di atas raport. Mereka butuh pendampingan, pengertian, dan dukungan dari Anda. Maka dukung mereka, berikan semangat, dan jangan hanya memaki mereka. Juga para rekan guru, mari kita terus belajar, be eternal student seperti saya katakan. Jangan kita angkuh dan kita menuntut anak-anak murid kita itu seperti robot yang bisa mengerti dengan satu kali perintah. Kita harus menemukan cara bagaimana mereka bisa belajar dengan lebih baik dan diberikan lebih banyak waktu. Dan kita adalah mentor. Mentor artinya selalu siap untuk mendampingi mereka, dan dengan pembelajaran online sebenarnya ini akan malah justru jauh lebih mudah untuk menjadi tutor bagi mereka. Kita ingat tutorial selalu bisa dijangkau, dan teknologi memungkinkan kita menitipkan pengajaran kita itu di internet supaya mereka bisa kemudian mengakses dan belajar kembali. Dan itu sebabnya ada media YouTube ini, gunakan sebaik-baiknya. Pak Lukas ada siap di situ. Guru yang ingin merekam bahan mereka supaya dapat dimengerti dengan baik, bisa titip ke Pak Lukas untuk diupload di channel YouTube kita. Dan anak-anak murid terkasih, sekali lagi, ini masa yang sulit, tetapi masa ini tidak akan terulang. Waktu tidak akan kembali. Apa yang bergulir akan terus bergulir. So, kalian jangan menunggu sampai pandemi ini selesai baru kalian akan belajar dengan sebaik-baiknya. Kalian tetap harus konsisten, tekun belajar. Tapi juga kalau ada kesulitan, komunikasikan kepada orang tua, kepada guru-guru. Dan kita, marilah keluarga besar Semakara, baik guru maupun orang tua dan siswa, kita bangun kerjasama dan komunikasi yang baik untuk pengembangan pendidikan kita di masa pandemi ini. Membuka sekolah segera bukan solusi yang baik, karena kita dengar juga berita di Jepara ketika mereka simulasi membuka sekolah, yang terjadi adalah sekolah itu jadi klaster yang baru. Oh no! Dan Anda bayangkan kalau ada murid yang positif COVID menulari teman-temannya, maka ini akan menyebar dengan cepat kepada keluarga-keluarga. Itu tidak kita inginkan. Mari Bapak Ibu Guru, orang tua siswa, dan juga para siswa-siswi Semakara terkasih, kita bekerja sama membangun sekolah kita dan sistem pendidikan kita, supaya kita jangan berhenti pada keluh kesah dan kemarahan atau kesedihan, tapi ada sukacita yang bisa kita bangun bersama dengan cara yang bijaksana. Maka kita mohon berkat dan tuntunan Allah untuk kita semua, agar kita melangkah bersama saling bergandengan tangan di masa pandemi ini. Dan semoga anak-anak kita dapat berkembang dengan lebih baik di hari-hari mendatang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengutus kami untuk mewartakan kabar sukacita, dan di tengah-tengah masa pandemi ini kami juga mengalami, seringkali kami pun kehilangan sukacita itu dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan yang Maha Baik, agar kami di tengah-tengah begitu banyak juga kesulitan yang menghimpit hidup kami tidak kehilangan gairah untuk berjuang bersama dalam sukacita yang besar di hati kami untuk terus berkembang dan bertumbuh, baik untuk para guru maupun juga untuk orang tua dan para murid. Satukan kami Tuhan dalam semangat untuk berjuang bersama, dan semoga kami dengan rendah hati membuka diri untuk komunikasi satu sama lain dan boleh menerima masukan satu dengan yang lain, agar anak-anak kami dapat menjadi putra-putrimu yang terus berkembang dalam pengetahuan, tapi juga dalam kebijaksanaan dan disiplin hidup, untuk mengembangkan diri mereka demi masa depan yang indah untuk mereka semua. Dan turunkanlah berkat-Mu yang Maha Kuasa atas
keluarga besar Semakar dan juga para pendengar renungan pagi ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.